Oke, halo, selamat siang teman-teman. Di kesempatan kali ini ya, saya akan IG Live nih membahas tentang satu pertanyaan yang disampaikan oleh subscriber saya di YouTube channel Surya Saputra. Ya, ini pertanyaannya adalah mengenai unit link ya, jadi produk asuransi unit link. Jadi subscriber saya ini bertanya, kenapa kok jumlah unit saya yang awalnya 5.000 kok jadi turun ya? Itu penyebabnya kenapa? Oke, siang hari yang nyantai ini mari kita simak ya, ini sharing saya mengenai penjelasan tentang unit link. Sebelumnya ya, background saya adalah sebagai pebisnis asuransi ya. Saya udah berkecimpung di dunia asuransi ini sejak tahun 2010. Jadi ya kurang lebihnya paham lah ya. Mungkin kalau ada kekurangan mohon dimaklumi ya teman-teman ya, karena saya bukan yang menciptakan unit link itu sendiri, tapi paling enggak saya paham sedikit-sedikit ya, dan bisa sharing hal ini kepada teman-teman. Oke, kita mulai dari yang namanya produk unit link itu sendiri ya teman-teman ya. Untuk itu saya akan coba nih buka note ya. Saya akan coba coret-coret di notepad saya ya, supaya paling enggak sedikit membantu lah. Ya, ini mohon maaf kalau nanti tulisannya agak kurang bagus. Oke, kita mulai. Ya. Jadi di sini unit link. Oh, kurang turun ya teman-teman ya, bentar. Saya pasin dulu. Oke, di sini. Oke lah, lumayan lah ya. Di unit link ya teman-teman ya. Di produk unit link ini adalah salah satu jenis kategori dari yang namanya produk proteksi asuransi. Nah, sebenarnya ada dua nih. Yang pertama ada unit link, yang selanjutnya ada yang namanya asuransi tradisional ya teman-teman ya. Yang tradisional ini contohnya apa? Ya, contohnya itu adalah BPJS ya teman-teman ya. Ini salah satu contoh produk asuransi tradisional. Ya, paling gampang yang membedakan produk tradisional dan juga produk yang namanya unit link. Di produk tradisional ini teman-teman itu membayar sejumlah iuran atau premi ya. Yang mana premi ini akan hangus mau dipakai atau enggak dipakai produk asuransinya. Mau sakit atau sehat, intinya iuran yang sudah disetor ini akan hangus ya teman-teman ya. Ini hangus, nggak bisa ditarik ulang atau diambil kembali iuran yang sudah dikumpulkan selama mengikuti program asuransi tradisional. Nah, sedangkan di unit link nih, di unit link itu dia itu adalah gabungan antara dua macam produk ya teman-teman ya. Dua macam manfaat lah. Jadi manfaat yang pertama itu adalah manfaat proteksinya sendiri. Terus yang kedua ada manfaat nilai tunai. Oke, sebagai disclaimer juga ya teman-teman ya. Memang di marketnya Indonesia sini, di Indonesia terutama ya, untuk yang namanya unit link itu sering disalahartikan ya teman-teman ya. Ya, bisa jadi kesalahpahaman ini bisa terjadi mungkin karena pada saat di lapangan tenaga pemasar ternyata menjelaskan dengan kurang betul ya tentang yang namanya unit link, atau memang literasi keuangan terutama tentang asuransi di market Indonesia masih cukup masih cukup kurang ya teman-teman ya, sehingga sering disalahartikan bahwa ini yang namanya unit link ini adalah produk investasi. Padahal kenyataannya unit link ini bukan investasi ya teman-teman ya. Nih, jadi unit link ini bukan produk investasi, tetapi unit link itu adalah produk asuransi ya teman-teman ya. Jadi kita fokus, walaupun seseorang belinya itu produk unit link, maka harus difokuskannya hanya pada yang namanya manfaat proteksi. Nah, tapi kan tadi kan kamu bilang kan ada yang namanya ini nih. Bentar, kok ngeblur ya. Kok katamu kok ada yang namanya nilai tunai nih. Lah maksudnya apa? Iya,
tetap ada nilai tunai. Jadi ceritanya dari iuran, dari premi yang teman-teman setor itu tadi setiap bulan, setiap 6 tahun, setahun atau 6 bulanan. Lah, itu premi akan dibagi menjadi 2 alokasi ya teman-teman ya. Ya alokasinya ya ini tadi, nilai tunai dan alokasi untuk proteksi. Nah, premi bukanlah sebuah tabungan ya teman-teman ya, bukan. Tapi premi itu adalah iuran. Premi itu adalah kalau di pos keuangan itu adalah pengeluaran ya teman-teman ya. Bukan revenue, pendapatan ataupun atau lebih lagi investasi. Makanya fokusnya adalah untuk diproteksi. Saya remind ulang adalah diproteksinya. Ini saya disclaimer dulu ya teman-teman ya. Nah, nilai tunainya fungsinya untuk apa nih nanti? Nah, nilai tunai ini fungsinya untuk dana cadangan ya teman-teman ya. Nih, dana cadangan. Waduh, maksudnya apa lagi Sur? Dana cadangan itu. Nah, gini teman-teman. Yang namanya dana cadangan atau nilai tunai yang sudah terbentuk dari premi yang sudah disetorkan setiap bulannya atau setiap kurun waktu tertentu, itu digunakan untuk ambil manfaat apa nih? Manfaat yang namanya cuti premi ya teman-teman ya. Jadi di yang namanya Polish Unit Link, saya singkat UL aja, UL. Nah, itu nasabah itu bisa mengambil cuti premi kalau apa? Nah ini, kan kita kan nggak pernah tahu yang namanya kondisi ekonomi ya. Nih, yang terbaru ini kan kejadiannya adalah pandemi. Dimana di masa pandemi ini kan pasti ada begitu banyak dampak ya teman-teman ya. Terutama dampak yang pertama itu yang paling kelihatan adalah dampak ekonomi. Mungkin dulu ada nasabah unit link, ada yang namanya nasabah unit link ini. Beli polis, bayar preminya, iurannya enteng karena pada saat itu ekonomi lagi lancar ceritanya ya. Ekonominya oke, pekerjaan oke. Jadi tidak ada halangan untuk mencari income ya teman-teman ya. Tapi yang namanya kondisi ternyata ada pandemi sehingga ekonominya turun ya teman-teman ya. Kalau karyawan bisa kena PHK contohnya. Kalau karyawan kena PHK, kalau bisnisnya mungkin turun omset. Atau bahkan ada yang namanya bangkrut ya teman-teman ya. Nih. Lah, yang mana tentunya ketiga hal, bangkrut, turun omset, dan PHK, ini juga akan mempengaruhi kemampuan untuk membayar. Kemampuan bayar premi. Lah. Oke, oleh karena itu, karena tadi ada yang namanya ini dana cadangan. Nah, dari alokasi iuran premi yang sudah disetorkan ada yang namanya nilai tunai ini tadi awalnya. Lah, ada dana cadangan. Lah, dengan adanya dana cadangan ini, maka nasabah bisa ngambil yang namanya cuti premi. Nih. Jadi dana cadangan ini fungsinya adalah untuk ngambil cuti premi yang mana walaupun terjadi 3 resiko, PHK, turun omset ataupun karena bangkrut, nasabah tetap punya solusi untuk ini. Hilang kemampuan bayar premi. Caranya apa? Ya cuti premi itu tadi. Ngambil cuti premi, manfaat cuti premi. Oke, sekarang dikorelasikan dengan pertanyaan, kenapa jumlah unit saya turun? Lah ini tadi prinsip ya teman-teman ya. Prinsip-prinsip produk unit link ya. Pertama, nilai tunai bukan investasi. Ini ya, nilai tunai bukan investasi. Saya coret lagi gede nih. Nilai tunai bukan investasi, tapi nilai tunai tujuan adalah dana cadangan. Ini. Dan dana cadangan dipakai untuk apa nanti? Ambil cuti premi. Cuti premi diambil kalau kondisi apa? Kalau misalkan ada resiko ekonomi. Ini. Ada PHK, ada turun omset atau bangkrut bisnisnya, tapi tetap mau diproteksi. Sehingga ini kesulitan bayar atau kehilangan kemampuan bayar preminya sudah ada solusi.
yaitu dengan cara cuti premi. Ini prinsip unit link ya teman-teman ya. Jangan sampai salah kaprah. Kalau ada agen datang ngomong ini adalah program tabungan, ngomong aja, Anda kurang tepat sepertinya menjelaskannya. Ngomong seperti itu ya teman-teman ya. Walaupun ya ini saya tekankan ya teman-teman ya. Walaupun saya kembali tekankan, nih saya tampilkan wajah saya yang bulat ini ya teman-teman ya. Walaupun yang namanya nilai tunai atau dana cadangan itu sebenarnya boleh Anda ambil sewaktu-waktu kalau misalkan sudah terbentuk nilainya ya. Itu boleh Anda ambil. Itu. Ya mungkin fasilitas tarik dana inilah yang akhirnya dikemas menjadi sebuah penyampaian marketing. Nilai tunai ini adalah tabungan. Lah, sebenarnya bukan itu ya teman-teman. Back to basic asuransi unit link adalah protection ya teman-teman ya. Nilai tunai adalah untuk dana cadangan walaupun kenyataannya masih bisa ditarik karena itu adalah uang Anda sendiri. Itu. Tapi kalau tarik ya jangan ditarik semua ya teman-teman ya. Kalau tarik semua nanti ya alamat nggak bisa ngambil fasilitas yang cuti premi karena nilai cadangannya atau dana cadangannya sudah diambil untuk keperluan lain. Jangan ya teman-teman ya. Kalau kepepet aja baru boleh diambil. Gitu ya teman-teman. Oke, balik lagi ke layar ya. Ngomong-ngomong soal balik ke layar ini kan back to laptop. Kebetulan yang bikin tren back to laptop, kembali ke laptop ini lagi sakit kayaknya. Kita doakan cepat sembuh ya teman-teman ya. Oke, gak perlu ngelantur lagi, kita balik lagi yang namanya unit link ya teman-teman. Pertanyaan kenapa jumlah unit link saya kok turun? Nih, jumlah unit saya kok turun. Kenapa? Lah ini kita harus mengerti konsep dulu tentang yang namanya unit link ya. Tadi kan saya cerita dari yang namanya premi kan dibagi dua untuk proteksi dan yang kemudian adalah untuk ini ya nilai tunai. Nilai tunai. Oke, nilai tunai ini pembentukannya itu caranya bagaimana? Lah kan mungkin sebagian dari teman-teman ada yang kepo nih. Kok bisa akhirnya dapat yang namanya nilai tunai? Lah gini ceritanya teman-teman. Jadi pada saat mau buka polis kan diawali dulu dengan ada yang namanya proposal asuransi, proposal penawaran, proposal produk lah ya, produk asuransi. Lah selain menjelaskan tentang benefit atau manfaat proteksi, PR gitu, PRT lah proteksi. Nah di sana juga ada yang namanya penjelasan tentang unit link itu sendiri atau ya gampangannya nilai tunai lah ya, biar kita sebahasa dulu lah. Nah untuk unit link atau pembentukan nilai tunai ini tadi nasabah itu seharusnya ditawari dengan beberapa opsi berdasarkan portofolio calon nasabah. Nih ya, ada 3 opsi. Opsi ini adalah opsi yang berdasarkan ini ya background atau portofolio berdasarkan faktor resiko yang cocok dengan yang namanya calon nasabah. Faktor resiko ini di mana nilai tunai atau alokasi unit linknya akan diputar. Nah, ada 3 opsi. Yang pertama adalah portofolio yang low risk LR, low return LR. Low risk, low return ya teman-teman. Ini biasanya dimasukkan ke mana duitnya? Ke fixed income. Fixed income itu gampangannya apa? Ya gini aja. Yang paling real adalah deposito. Terus ori. Kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Jadi yang faktor resikonya kecil. Faktor resiko kecil dan dapatnya juga kecil, tapi ini relatif stabil ya teman-teman. Jadi kalau mau ditarik garis, kalau mau gambar grafik, ya ini naik turunnya seperti ini gambar grafiknya, relatif lebih stabil ya teman-teman ya. Kalau deposito ya antara 4-6%,
46%, 46% seperti itu terus. Kemudian yang kedua ada yang namanya faktor resiko medium, MR. Aduh, tulisanku jelek banget ya teman-teman, mohon maaf ya. Ini MR. Medium risk, medium return. Nah, ini duitnya. Jadi alokasi dari premi tadi, alokasi untuk nilai tunainya diputar di mana? Diputar biasanya gabungan nih. Ada yang di saham. Biasanya sedikit, mungkin antara 40% sampai 50%. Tergantung manajemen ini ya, resiko perusahaan asuransi itu ya. Terus ada juga dimasukkan ke deposito. Intinya yang aman-aman. Gabungan ya teman-teman ya. Makanya medium risk, medium return. Tuh. Lah, yang ketiga ada yang namanya high risk, high return ya teman-teman ya. Ya, yang namanya high ya kita tahu lah. Diputarnya di mana? Ya diputarnya pasti di yang namanya saham. Nah, ini. Lah, saham kalau kita mau kasih gambar grafik, ya namanya saham ya pasti naik turun ya teman-teman. Apalagi di masa pandemi kemarin jeblok. Nah, ini teman-teman kaget ya teman-teman. Kemudian ada yang namanya ini rebound, tapi reboundnya ya nggak secepat itu ya teman-teman ya. Butuh waktu untuk rebound sehingga nilainya bagus lagi. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Ada 3 opsi faktor resiko wadah investasi atau wadah di mana nilai tunai itu diputar. Ada di low risk low return, medium risk medium return, high risk high return ya teman-teman ya. Itu. Oke, kenapa kok jumlah unit saya berkurang? Nah, ini pertanyaan dari subscriber saya. Oke, jadi kita lihat ya teman-teman ya. Kalau berdasarkan histori, saya akan coba buka di halaman yang real aja ya. Saya kasih contoh di sini adalah pertumbuhan nilai atau harga yang ini ya tadi ya, high risk high return aja ya teman-teman ya. Yang istilahnya biasanya sering dibeli atau dipakai oleh nasabah asuransi atau disarankan biasanya oleh agen-agen yang apa ya yang gitulah. Itu kita lihat ya, di sini saya saya sudah buka yang namanya Bloomberg. Nah, cara bukanya ini saya sudah ada di YouTube channel saya ya teman-teman ya. Cara bukanya ini juga bisa berfungsi untuk mengcompare, tapi hari ini saya tidak mengcompare ya teman-teman ya. Saya akan menjelaskan analogi berpikirnya kenapa kok unit saya berkurang saat ini dari 5.000 unit atau istilah lembarnya 5.000 lembar kok jadi 3.000 lembar. Ya kita lihat dari yang namanya ini equity. Equity berarti high risk high return. Diputar 100% istilahnya di saham. Kita tahu sendiri ya teman-teman ya, yang namanya saham itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya, selain dari ekonomi yang internal atau nasional Indonesia, juga kadang juga dipengaruhi dengan isu-isu politik internasional yang terjadi. Atau yang terakhir ini yang paling real adalah dipengaruhi oleh adanya pandemi ya teman-teman ya. Jadi dengan adanya pandemi yang namanya ekonomi jeblok, terjun bebas ya teman-teman. Ekonomi banyak yang stop, karyawan banyak PHK, bisnis banyak bangkrut. Terus dan jumlahnya sedikit yang namanya bidang usaha yang mampu bertahan, bahkan bisa meroket ya, sedikit lebih banyak yang turun teman-teman. Oke, back to ini to iPad. Nih ya, kita lihat nih pada saat tahun-tahun 2020 ini 2020 mungkin kekecilan ya teman-teman ya. Lah ini grafiknya turun nih teman-teman. Turun. Ini kebetulan saya kasih 2 contoh untuk equity fund yang dari ini, yang hitam ini Allianz, yang orange ini adalah Prudential ya. Jadi sama-sama di masa pandemi itu turun semua karena ya pasti yang dibeli oleh manajemen ini investasi perusahaan, kedua perusahaan ini biasanya rata-rata sama ya sahamnya, saham blue chip ya. Itu yang dibeli. Makanya kalau ada yang turun ya ikut turun kayak gitu teman-teman. Ini turun. Oke. Turun. Oke. Ini dipahami dulu bahwa harga unit per lembarnya atau anggap aja harga unit link per unitnya, nah, itu ikut turun karena sahamnya juga ikut turun. Itu dulu. Bentar, saya catat di sini.
ini menjawab, udah masuk ke topik jawaban ini ya, kenapa jumlah unit saya turun. Bentar, saya tulis saja biar nggak lupa. Kenapa jumlah unit turun? Oke, barusan saya jelaskan yang pertama adalah harga unit turun karena saham turun. Nih yang perlu teman-teman ketahui ya. Harga unit karena harga saham lagi turun karena pandemi. Ini tolong diingat dulu supaya kita nanti ngobrolnya bisa connect terus ya, bisa relate terus ya teman-teman ya. Oke. Kemudian saya akan buka lagi satu ini halaman yang namanya halaman proposal penawaran asuransi. Ini saya buka aja lah yang namanya punya perusahaan saya ya teman-teman ya. Rata-rata sama semua perusahaan asuransi. Isinya proposal itu hampir mirip semua. Proposal itu berisi ya preminya berapa, terus harga biaya asuransinya berapa, terus manfaatnya dapatnya apa aja. Terus kalau di unit link itu ada tabel ilustrasi nilai tunainya nanti akan jadi berapa, rata-rata sama. Cuman saya mau menitik beratkan, dikorelasikan dengan pertanyaan hari ini. Kenapa jumlah unit saya turun? Oke, di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Yang namanya asuransi itu ada beberapa poin ya, poin atau ini ya, bagian-bagian. Yang paling saya mau konsentrasikan di sini adalah yang namanya biaya asuransi ya. Nih, bentar, ini warna merah. Oke, gampang lah. Oke, besar biaya asuransi ini dengan nilai santunan tutup usia sebesar 20 juta. Biaya asuransinya di tahun pertama 2.700 per bulan. Kartu kesehatan biaya asuransinya 380.000. Terus di sini ada untuk persalinan, untuk manfaat persalinan biaya asuransinya 635.000. Ini biaya asuransi. Oke, balik lagi ke notepad tadi ya, ke catatan. Nomor 2. Ada yang namanya biaya asuransi. Oke. Balik lagi ke wajah saya yang bulat. Biaya asuransi. Biaya asuransi ini yang perlu teman-teman tahu ya teman-teman. Setiap tahun akan mengalami kenaikan. Entah itu ekonomi lagi naik atau lagi turun, lagi baik atau tidak baik, saham lagi naik atau lagi jeblok, deposito lagi naik atau lagi turun. Yang namanya biaya asuransi itu tetap naik setiap tahunnya. Sehingga kalau misalkan pada saat biaya naik, ini ya, cost naik, namun pertumbuhan unit link turun, maka apa yang terjadi teman-teman? Ya, yang pasti yang namanya cost atau biaya akan jadi lebih besar daripada pertumbuhan nilai tunai. Nih teman-teman, itulah kenapa kok yang namanya unit link, nah ini subscriber saya, kenapa kok yang namanya nilai unit link, jumlah unit linknya bisa turun. Kalau yang pertanyaannya kan, kok dulu berapa tahun yang lalu 5.000 unit, atau istilah umumnya 5.000 lembar, kenapa kok sekarang cuma jadi 3.000 unit? Ya ini tadi ya, karena cost-nya tetap naik, stabil. Di tahun pertama tetap, tapi tahun berikutnya akan naik, stabil naik, gampangannya kan kayak gitu. Tapi pertumbuhan nilai tunainya turun, sehingga tidak bisa ngimbangi yang namanya biaya.
Lah, selama yang namanya biaya tetap berjalan, namun yang namanya pertumbuhannya turun, ya selama ada dana di rekeningnya itu, di polisi ada dana cadangan atau nilai tunai. Nih, selama ada dua ini di polis asuransinya, maka yaitu selisihnya atau sisa biaya akan ditarik dari sini. Tarik untuk bayar kos asuransi. Nih. Lah, kos asuransi ini Oke. Yang namanya kos asuransi ini, biaya asuransi ini paling besar itu di tahun 1 sampai tahun ke-5. Ini gede-gedenya biaya asuransi. Tuh teman-teman. Gak heran kenapa ya kalau teman-teman ngelihat laporan nilai tunai mungkin yang dikasih tahunan atau ngelihat setiap bulannya, lihat update di portal nasabah. Selama 5 tahun awal yang namanya nilai tunai atau dana cadangan itu nilainya masih sedikit nilai tunainya, karena biayanya masih gede nih. Biaya tahun 1 sampai 5 ini masih gede-gedenya. Itu baru di tahun ke-6 tahun 6 dan seterusnya ini akan mulai yang namanya optimalisasi pembentukan nilai tunai, dioptimalize. Jadi ini di tahun ke-6 dan seterusnya dioptimalkan nih pembentukan nilai tunainya. Itu tahun 1 sampai 5 ya memang rata-rata ya kayak gitu. Nilai tunainya sedikit di semua perusahaan asuransi. Kecuali kalau nasabah itu rajin top up ya teman-temannya. Kalau rajin top up itu ya ibaratnya sering nambah deposit ditambah deposit ya masuk akal kalau nilai tunainya gede, karena ya jumlahnya gede gitu. Jadi ini ya kalau rajin top up ya, kalau rajin top up ya normal. Kalau nilai tunai besar ya, karena kan setorannya kan gede. Itu bukan preminya gede loh ya, gak selalu seperti itu loh ya. Jadi kalau rajin top up sering rajin top up ya nilai tunainya bisa gede. Tapi kalau memang rajin bayar premi, kadang biasanya tidak menjamin nilai tunainya juga gede. Kan premi itu kan relatif ya teman-teman ya, gede-gede itu kan relatif, kan juga harus disesuaikan dengan jenis manfaat yang didapatkan. Jangan boro-boro berpikir premi gede terus nilainya gede. Ya nggak harus seperti itu juga kayak gitu, kecuali alokasinya di awal ya, ini ilmu lagi ya. Kecuali kalau alokasi di awal karena dia ada premi itu kan ada yang namanya untuk alokasi proteksi, kemudian ada alokasi nilai tunai. Kecuali kalau dari awal ini nilai tunainya digedein. Kita ambil contoh aja lah, sama-sama Bapak A terus dibanding Bapak B, sama-sama preminya anggap aja lah per bulan 5 juta. Anggap usia sama, premi sama. Nah, ada yang membedakan seperti ini. Jadi ya sama-sama 5 juta ya teman-teman ya. Tapi di sini Bapak A proteksinya 4 juta. Terus untuk nilai tunainya 1 juta. Ini proteksi. Ini nilai tunai. Tapi di Bapak B proteksinya 2,5 juta. Ini nilai tunai 2,5 juta. Ya pasti kalau yang kayak gini ceritanya ya pasti Bapak B ini yang nilai tunainya akan jauh lebih besar pembentukannya. Namun ya yang namanya proteksinya akan jauh lebih kecil daripada
Bapak A karena alokasinya kecil untuk proteksi. Makanya ditentukan sejak awal. Gitu ya. Mau punya polis asuransi yang bagaimana. Cuman back to basic ya teman-teman. Yang namanya unit link ini ya adalah sebuah proteksi. Jadi jangan menempelkan mindset unit link adalah investasi, jangan. Itu kalau yang tadi saya cerita ini sebagai pengetahuan aja. Seharusnya memang bisa alokasinya diatur, bisa. Mau biar nilai tunainya gede, hasilnya nanti ya dikasih alokasi yang gede. Tapi ngalahin proteksinya kecil. Tapi jangan lupa prinsip, balik lagi prinsip karena ini penting. Karena ini yang sering tersebar di market Indonesia bahwa unit link adalah investasi. Ini prinsip unit link adalah proteksi. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, semoga ini cukup menjawab untuk pertanyaan subscriber saya. Kenapa kok jumlah unit saya turun dari 5.000 ke 3.000? Ya karena itu tadi ya teman-teman. Jadi ada penurunan ekonomi juga. Namun yang namanya cost biaya tetap berjalan dan relatif bertambah setiap tahunnya. Itu teman-teman. Ya semoga ini sedikit penjelasan dari saya yang agak teknikal ya. Dan ya mohon maaf karena tulisannya agak acak-acakan ya. Semoga tetap bisa dimengerti. Kalau memang masih belum dimengerti boleh ditonton 2 kali atau 3 kali ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa teman-teman di IG Live saya yang selanjutnya. Teman-teman juga bisa subscribe ya YouTube channel saya di Surya Saputro, di search saja. Search Surya Saputro. Nah, nanti kelihatan tuh ini wajah bulat saya lagi ya teman-teman. Yang bahasnya rata-rata memang sebagian besar adalah tentang asuransi dan sedikit hobi badminton teman-teman ya. Itu. Jangan lupa ini di subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh langsung klik link di biodata saya, link biru di IG ini ya. Ada itu tuh link tulisan biru-biru, diklik aja nanti langsung connect ke nomor HP saya. Ya akhir-akhir ini ya tahun 2022 ini ya bersyukur dari konten membangun ini upaya saya membangun konten asuransi ya udah ada beberapa lah yang tiba-tiba japri tanya-tanya konsultasi tentang asuransi punya dia ataupun punya keluarganya. Itu next time lah saya bahas di IG Live saya kalau ada pertanyaan dari sumber ini ya, medsos ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa juga untuk follow bahkan untuk share ini setiap konten YouTube channel ataupun IG Live saya ya teman-teman ya. Kalau mau tanya-tanya jangan sungkan-sungkan ya, langsung klik link di biodata saya yang biru tadi. Oke, sampai jumpa. Sehat selalu, jangan lupa booster ya teman-teman ya, karena booster itu bisa meningkatkan imun kita. Terima kasih teman-teman, selamat beraktivitas kembali. Bye-bye.